Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Asisten Praktikum yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Dalam kesempatan hari ini, saya Dodi Pajar Julanda dengan NPM 065 132 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Namun saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan rekan saya, yaitu yang pertama ada Ari Arya Putra dengan NPM 0651230066, dan yang kedua ada Renaldi Firmansyah dengan NPM 065123084. Dalam presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama tuh ada membahas komponen-komponen komputer. Yang kedua eh, ada mengenai perakitan komputer, dan yang terakhir ada penjelasan tentang problem sorting. Oke, mari kita mulai pada materi pertama. Next. Yang pertama tuh komponen-komponen komputer. Ada manfaat atau fungsi dari memahami komponen-komponen komputer, yaitu Anda dapat memaksimalkan kinerja, efisiensi, dan umur panjang perangkat Anda, serta menghemat biaya dalam jangka panjang. Next. Komponen-komponen komputer itu banyak sekali, di antaranya tuh ada motherboard. Penjelasan motherboard adalah komponen utama dalam komputer yang menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai komponen lainnya, seperti prosesor, memori, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya. Eh, mother- Motherboard juga berfungsi sebagai pusat penghubung semua komponen komputer, menyediakan daya, mengatur komunikasi data, dan memungkinkan penambahan kartu ekspansi seperti GPU dan kartu suara. Next. Yang kedua tuh ada Central Processing Unit atau CPU. CPU atau biasa disebut prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor juga sering disebut dengan mikroprosesor. Ada beberapa fungsi CPU, diantaranya yaitu menjadi otak komputer, yaitu menjalankan instruksi dan memproses data dari program. Yang kedua, ada pengendali utama, yaitu mengontrol operasi semua komponen komputer. Dan yang terakhir tuh pemrosesan data, yaitu melakukan perhitungan dan operasi logika yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Dodi. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori atau disebut RAM. RAM atau disebut dengan Random Access Memory adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diakses oleh CPU untuk mempercepat kinerja komputer. Fungsi lain dari RAM yang pertama dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU. Yang kedua dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Dan yang terakhir dapat mempercepat proses pengolahan data. Next. Selanjutnya di sini ada storage. Ruang penyimpanan atau storage adalah tempat menyimpan data atau file yang memanfaatkan teknologi komputasi dalam pengoperasiannya. Di sini ada 3 jenis atau 3 macam storage. Yang pertama ada hard drive atau HDD. Adalah perangkat keras yang dipakai untuk menyimpan konten dan data digital pada komputer. Yang kedua ada drive solid state atau SSD. Adalah drive penyimpanan namun lebih kecil dan lebih cepat daripada HDD. SSD juga tidak berisik dan memungkinkan PC dibuat secara sederhana dan lebih ringan. Yang ketiga ada solid state hybrid drive atau
SSHD adalah teknologi baru media penyimpanan data komputer. SSHD memiliki banyak sekali keunggulan dengan menggabungkan kelebihan HDD dan SSD dalam satu perangkat. Next. Di sini ada graphic processing unit atau disebut GPU adalah komponen khusus yang dirancang untuk memproses dan meningkatkan kualitas grafis pada komputer, baik untuk aplikasi gaming, multimedia, maupun komputasi paralel. GPU merupakan prosesor yang tersusun dari banyak core yang berukuran kecil dan spesifik. Core-core ini bekerja untuk memastikan komputer dapat mengolah data, khususnya gambar dengan baik. GPU dapat berupa chip mandiri yang dikenal sebagai GPU discrete atau terintegrasi dengan perangkat keras komputasi lainnya yang dikenal sebagai GPU terintegrasi. Selanjutnya ada power supply unit. Power supply unit atau disebut PSU adalah sebuah komponen dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh seluruh komponen di dalamnya. PSU modular dan modular atau disebut non-modular merujuk pada dua jenis desain PSU yang berbeda dalam hal koneksi kabel. Fungsi PSU yang lain adalah untuk menyediakan dan mengatur pasokan daya listrik yang diperlukan oleh semua komponen dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektrik. Ini termasuk mengubah tegangan listrik dari sumber AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh komponen seperti motherboard, prosesor, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Selain itu, PSU juga memastikan bahwa tegangan keluaran stabil dan terlindungi dari lonjakan tegangan atau kelebihan arus yang dapat merusak komponen elektronik. Next. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Renaldi. Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya ada perakitan komputer. Perakitan komputer diawali dengan memasang prosesor, dilanjutkan dengan memasang heatsink, kemudian memasang RAM, setelah itu memasang motherboard pada casing, memasang power supply, memasang media penyimpanan, memasang perangkat ekspansi, dan diakhiri dengan memasang kabel. Berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Sini ada gambar untuk memasang prosesor dan memasang heatsink. Selanjutnya di sini ada gambar untuk memasang RAM dan memasang motherboard pada casing. Di sini ada gambar untuk memasang power supply dan memasang media penyimpanan. Dan yang terakhir ada gambar untuk memasang perangkat ekspansi dan memasang kabel. Materi yang terakhir yaitu troubleshooting. Troubleshooting adalah proses untuk mencari dan memperbaiki masalah atau gangguan yang terjadi pada sistem komputer, baik itu pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Troubleshooting bisa terjadi pada hardware dan software. Cara untuk pendeteksian masalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, analisis pengukuran. Yaitu gunakan multitester untuk mengukur tegangan yang diterima atau diberikan komponen tersebut. Kemungkinan letak permasalahan terjadi pada power supply dan motherboard. Yang kedua, analisis suara. Pendeteksian masalah menggunakan kode suara bip yang dimiliki oleh BIOS lewat bisi speaker. Kemungkinan letak permasalahan yaitu pada VGA card dan RAM. Dan yang terakhir, analisis tampilan. Letak permasalahan diketahui berdasarkan error yang ditampilkan pada monitor. Kemungkinan letak permasalahannya terjadi pada perangkat USB yang tak terdeteksi, card input-output, disk drive, BSOD, driver, dan disket. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Silakan, Dodi, ditutup. Baik, terima kasih Renaldi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan rekan-rekan saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.